Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa di tahun yang baru, tahun 2024. Dalam Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Saya teringat 60 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 sampai 14 Mei 1964. Sidang lengkap kelima Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, sekarang PGI, di Istora Bung Karno. Tema, Yesus Kristus Gembala yang baik. Luar biasa saudaraku, firman Tuhan pagi ini bicara hal yang sama, gembala yang baik, seputar pemulihan, kabar baik bagi orang yang bergumul dan yang membutuhkan garansi atau jaminan hidupnya. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami hari ini bukti nyata Tuhanlah gembala kami yang baik, dan kami adalah domba gembalaan Tuhan. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dari Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan membuat mereka dan semua yang di sekitar bukitku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itulah hujan berkat. Tema yang saya pakai, garansikan hidup kepada gembala yang baik. Saudara-saudaraku, judul Yehezkiel 34 dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ibarat tadi ada dua ujungnya, yang baik, yang jahat. Ujung yang satu yang baik, ujung yang satu lagi yang jahat. Saudara-saudaraku, sebuah perjanjian yang baru, yakni janji pemulihan atas Israel. Bagian ini menjadi peralihan dari nubuat penghakiman dalam arti yang jahat, ke pemulihan dalam arti yang baik. Setelah Yerusalem jatuh, Yehezkiel bernubuat tentang pemulihan di masa depan, ketika Tuhan akan menjadi gembala yang baik bagi umatnya dan memberi mereka hati yang baru dan roh yang baru. Saudara-saudaraku, Yehezkiel menyebutkan bahwa bangsa Israel telah gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah karena kegagalan para gembala, baik itu penguasa maupun pemimpin umat yang memimpin sebagai wakil Tuhan. Karenanya saudara-saudaraku, Tuhan turun sendiri, turun tangan, yang akan memimpin bangsa Israel, mengangkat
para pemimpin sesuai kehendaknya. Kepemimpinan yang membawa damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan. Tanah mereka akan dibersihkan dari segala binatang-binatang buas, baik dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti kiasan, sehingga mereka dapat duduk di padang gurun dengan aman dan sentosa. Malahan dapat tidur di tengah-tengah hutan. Tuhan akan memberi turun hujan pada musimnya. Hujan berkat yang lebat akan turun. Mereka mendapatkan panen yang berlimpah-limpah. Mereka akan mempunyai cukup makanan, merasa aman dan terlindung daripada musuh. Mereka akan dibebaskan dari perbudakan dan tidak lagi akan ada menanggung rasa malu. Bangsa Israel akan merasa aman dan terlindung dari bangsa-bangsa musuh. Berkat-berkat tersebut akan menjadi tanda pemulihan hubungan yang baik antara Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel akan mengetahui bahwa Tuhan Allah menyertai mereka dan bahwa mereka adalah umat yang sangat dikasihinya. Saudara-saudaraku, Allah nyata, konkret, terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Berkat Tuhan mengalir dengan berlimpah-limpah. Udara masih bisa kita hirup setiap harinya. Hujan yang menghidupkan tanam-tanaman yang akan dapat kita makan. Air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan sinar matahari bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup. Dan lain sebagainya. Bagaimana? Bagaimana kita di tahun yang baru 2024 ini? Kalau sejenak kita melihat Kejadian 2 ayat 7. Manusia dari tanah. Memang seram. Seloro renungkan mendalam di tahun yang baru ini. Jangan-jangan saudaraku, orang yang sering bikin onar mungkin asalnya dari tanah longsor. Orang yang sering punya sifat sombong mungkin asalnya dari tanah tinggi. Orang yang gemar sekali belanja mungkin asalnya dari tanah abang. Orang yang rajin sekali beribadah mungkin asalnya dari tanah suci. Orang yang suka mengurusi orang lain mungkin asalnya dari tanah liat. Orang yang suka emosi bahkan meledak-ledak mungkin asalnya dari tanah sengketa. Orang yang sangat ditakuti orang lain mungkin asalnya dari tanah kuburan. Orang yang suka beramal mungkin asalnya dari tanah wakaf. Dan orang yang cinta NKRI mungkin asalnya dari tanah air. Syukurlah Roma 10 ayat 12 sampai 13 ternyata kita tidak ditentukan tanah asal. Apakah Yahudi atau Yunani? Tapi siapa saja yang berseru-seru. Sekali lagi, siapa saja yang berseru-seru kepadanya. Artinya yang mau ditata, dibentuk, dipulihkan, bahkan diselamatkan. Pasti tampil beda. Ternyata aman dalam perlindungan Allah. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudaraku, kata kunci yang harus kita serukan di tahun yang baru ini, tahun 2024, adalah garansi. Garansikan hidup kepada gembala yang baik. Garansi, jaminan, tanggungan. Misalnya,
jam tangan saya ini saya beli dan saya garansikan. Bergaransi artinya berada di tanggungan penjual. Mari garansikan hidup kepada Allah Sang Pencipta Gembala yang baik. Allah yang menjamin dan menanggung hidup kita. Garansikan hidup seumur hidup kepada pemilik hidup, Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus. Hujan berkat atas pemulihan hubungan yang baik dengan Allah. Mari kita nyatakan dalam pemulihan hubungan yang baik pula dengan sesama kita manusia. Itulah bentuk karya nyata dan daya guna kita untuk orang lain di tahun yang baru 2024. Sesuai sasaran tema Gereja Batak Karo Protestan. Tuhan menolong. Kegalangan buah rimau ikuta bertah, keranjang-keranjang idayakan kutiga baru. Berat gia perbeben ibas tahun sidekah, garansikan geluhnu man Yesus ibas tahun si baru. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini secara khusus kami doakan GBKP Rungun Balikpapan, Pos PI Penajam, hamba-hamba Tuhan, baik keluarga Pendeta Jerry Ardani Brahmana, penatua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan, bahkan seluruh jemaat GBKP Rungun Balikpapan, Pos PI Penajam. Biarlah semuanya merasa aman dalam perlindungan Allah, Sang Gembala yang baik. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh, baik di tahun 2023 maupun di tahun berjalan 2024 ini. Biarlah semuanya berkomitmen untuk menggaransikan hidupnya hanya pada kuat kuasa Tuhan saja. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami, karuniakan hikmat supaya dalam tahun politik, tahun pemilu Indonesia, semua taat pada rambu-rambu yang sudah disepakati. Biarlah 14 Februari 2024, hari kasih suara, kami dengan penuh tanggung jawab memberikan suara kepada sosok yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.